Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Ibu mau semuanya mempersiapkan diri dengan duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami dari kami tidur semalam hingga bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami lewat firman-Mu dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan satu buah pujian. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord. My hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Ya, itu dia pujiannya. Terima kasih. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh buka Alkitabnya. Buka di 1 Samuel 7. 1 Samuel di kitab perjanjian lama atau baru? Ya, kitab Samuel di perjanjian lama ya. Di kitab 1 Samuel. Buka kitab 1 Samuel 7 ayatnya yang ketiga dan keempat. Buka di 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4. Jika sudah dapat, Ibu akan membacakan untuk kita semua. 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu,
dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, itu dia firman Tuhan. Coba ibu mau tanya, Ibu Nia mau tanya kepada anak-anak semua. Kira-kira ada tidak yang pernah melihat mungkin ada teman yang bertengkar, mungkin ada teman yang melakukan sesuatu yang salah seperti mencuri pensil teman, atau mungkin di rumah anak-anak melihat kakak dan adik sedang bertengkar, berantem memperebutkan satu mainan, atau mungkin adik-adik di rumah. Nah, apa yang kira-kira anak-anak akan lakukan jika melihat hal tersebut? Misalkan saja kakak dan adik sedang bertengkar. Kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan? Nah, menurut firman Tuhan, Samuel melakukan hal yang baik. Samuel melakukan hal yang baik, yaitu dengan menyampaikan pendapat. Nah, apa sih menyampaikan pendapat artinya? Kita menyampaikan hal-hal yang baik. Kita menyampaikan pendapat kita atau ide kita tentang hal-hal yang baik. Nah, kalau dalam firman Tuhan, Samuel menyampaikan pendapatnya kepada kaum Israel, kepada orang-orang Israel. Nah, agar menjauhkan para allah asing atau Baal yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan, agar dimusnahkan atau dijauhkan. Nah, sikap yang Samuel ambil adalah sesuatu hal yang baik, anak-anak. Karena Samuel berani untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kira-kira pendapatnya diterima atau tidak? Ya, pada ayat yang keempat dikatakan bahwa kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Itu menandakan bahwa Samuel berhasil dalam menyampaikan pendapatnya, bahwa orang-orang Israel mendengarkan pendapat dari Samuel. Nah, kira-kira kalau Samuel menyampaikan pendapat itu karena hebat siapa ya? Tentu Samuel menyampaikan pendapat atas izin dari Tuhan. Semua bangsa Israel dapat mendengarkan dan dapat mengikuti apa yang jadi pendapat dari Samuel. Nah, apa sih yang diajarkan untuk kita dari hal ini? Kita diajarkan untuk menyampaikan pendapat, untuk berani menyampaikan pendapat. Kenapa kita harus menyampaikan pendapat? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus dapat memberitakan kebaikan kepada semua orang. Nah, lewat kita menyampaikan pendapat, kita dapat berbagi kebaikan. Kita dapat menyampaikan hal-hal baik. Jadi, tujuan dari menyampaikan pendapat kita adalah untuk menyampaikan hal-hal yang baik, atau mungkin kita menyampaikan kabar yang baik melalui pendapat kita. Nah, kalau contoh yang Ibu Nia kasih seperti tadi, ada mungkin anak-anak semua punya adik di rumah, dan adik berkelahi dengan kakak di rumah. Kira-kira anak-anak akan membiarkannya atau tidak? Nah, anak-anak harus berani untuk mengatakan kepada kakak, "Kak, tidak boleh bertengkar dengan adik. Harus saling sayang, harus berbaikan dengan adik. Nah, supaya kita bisa dapat bermain bersama.
Kalau kita melakukan hal itu, kalau kita berani untuk mengatakan kepada kakak atau adik mengenai hal baik tersebut, untuk perbaikan tersebut, maka mereka akan memikirkan, oh iya ya, kalau kita berbaikan, kita bisa bermain bersama. Nah, itu hal yang baik. Nah, saat kita menyampaikan pendapat, kita mau orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, untuk itu ibu mau anak-anak semua dapat terus menyampaikan pendapat dengan tujuan yang baik. Ingat ya, dengan tujuan yang baik. Maka dengan mulut bibir anak-anak semua kita dapat menyampaikan hal-hal baik dan orang-orang di sekitar kita dapat berubah menjadi lebih baik. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya dapat melakukan hal tersebut di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu tetap semangat dalam belajar, tetap andalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk terus menyampaikan hal-hal baik dalam pendapat anak-anak semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah kan hari ini, semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk mengatakan hal-hal baik, untuk menyampaikan pendapat kami, sehingga kami dapat belajar untuk menyadarkan orang-orang di sekitar kami mengenai hal-hal yang baik Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa, bye-bye.